Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya ya bisa kembali hadir ya bisa terhubung online Zoom meeting. Insyaallah semuanya yang hadir ini dalam keadaan sehat dan baik ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuntut kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang diadilul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diinvestasikan ya pada kesempatan kali ini. Insya Allah waktu yang kita investasikan ini akan Allah ganti dengan rezeki yang jauh lebih banyak dan jauh lebih berkah. Allahumma amin. Oke, dan semuanya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembekalan startup pemula di part 3 goals yang mana ini lanjutan dari goals kemarin. Yep. Oke. Yap, oke deh. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pembekalan startup ketiga yang ini part 2 ya, lanjutan dari goals. Karena ini penting banget agar setiap mitra memiliki tujuan yang jelas. Dan nanti bagaimana nih langkah untuk bisa mewujudkannya. Pada kesempatan ini kita akan ngilmu lanjutannya ya. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita awali dengan Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada mentor kita almarhum Bapak Haji Jul Irmayanto yang ilmunya senantiasa membersamai kita semuanya sampai detik ini. Insya Allah kita semuanya hari ini akan mengikuti jejak sukses miliarder beliaunya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, ini yang sudah hadir ya kapasitasnya nggak banyak ya, hanya khusus 300 saja ya, khusus mitra yang sudah mengikuti startup 1 ya, pondasi dan mindset sukses business networking, dan yang kedua startup kedua adalah knowing your partner business atau mengetahui tipe-tipe kemitraan di Armenia Daily, dan startup ketiga adalah goals ya. Kemarin kita udah dapat ilmu nih kriteria dan gimana sih cara membuat goalsnya. Nah, hari ini kita akan ngilmu lanjutannya kepada guru kita, Bapak Nyomar Susanto. Bagaimana sih ketika kita sudah menuliskan goals-goals itu dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa segera mewujudkannya. Mulai dari goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, pada kesempatan ini mari kita tekan hati kita kosongkan gelas ilmu kita belajar di guru besar kita, Pak Nyoman Aris Susanto dari Kota Jombang. Assalamualaikum Pak Aris. Ya, suaranya belum masuk Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jirin dan teman-teman semuanya. Iya, Pak Aris sepertinya kalau di saya ini suaranya kurang besar ya Pak Aris. Masa? Iya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Aman ya Pak ya? Oke deh, baik. Teman-teman, bagaimana suara saya? Aman? Cek. Ayo, tulis dulu kolom komentar. Oke, bisa tolong teman-teman semuanya pastikan suara Pak Aris jelas ya. Karena ini ilmu melanjutkan ya dari materi goals yang kemarin ya, teman-teman bisa maksimal. Oke, aman Pak Aris? Aman ya? Ya. Oke. Ya. Baik teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi kita di startup ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya, ingat bahwa
Startup ini penting banget, khususnya buat Anda yang baru memulai usaha ini atau buat teman-teman yang sudah lama memulai tapi belum punya target yang jelas. Ya, ingat salah satu elemen sukses adalah punya tujuan yang jelas. Nah, teman-teman semuanya, kita mengutip di dalam bukunya Robert T. Kiyosaki, Bapak-Ibu ya. Dan itu juga insya Allah dituliskan juga di apa namanya di buku MCB ya, bahwa di sana dituliskan oleh Robert Kiyosaki itu adalah eh, banyak cara untuk menjadi kaya raya, ya. Tapi semuanya terasa sulit kecuali Anda mempunyai alasan yang kuat. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, sukses adalah 90% tentang mengapa sih kita harus sukses. Jadi orang itu harus punya alasan yang kuat, teman-teman. Selama kita belum punya alasan yang kuat untuk meraih sukses, maka alasannya banyak banget, Bapak. Alasan ini, alasan yang membuat Anda tidak sukses. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu semuanya. Sukses adalah 90% tentang mengapa Anda harus meraih sukses. Jadi Anda harus temukan alasan kuat pada diri Anda Bapak Ibu semuanya. Ya, ini. Dan 10%-nya tentang bagaimana cara meraihnya itu. Ya. Jadi kekuatannya ada di mana Bapak Ibu semuanya? Alasan kuat. Oke? Clear Bapak Ibu semuanya? Ya. Saya contohkan seperti ini. Alasan itu bisa melemahkan dan memang bisa melemahkan, bisa menguatkan, tergantung alasannya kuat mana gitu. Contoh, ada orang punya 4 orang anak, ya. Mereka yang satu ditanyain, yang satu sukses, yang satu nggak sukses. Dua-duanya punya 4 orang anak. Yang satu ditanya yang nggak sukses. Eh, Anggap aja namanya Pak J gitu. Pak J, kenapa Anda kok nggak sukses? Kenapa kok Anda miskin itu? Ya gila, gimana bisa kaya, gimana bisa sukses? Anak saya 4 gitu. Ya. Lah, sedangkan satunya namanya Pak D. Pak D ini anaknya 4 tapi juga sukses kaya raya Bapak Ibu semua. Sedangkan kita tanya, Pak D, kenapa kok Pak D bisa sukses? Kok bisa kaya? Loh, kalau saya nggak sukses, gimana empat anak saya bisa makan? Gimana bayar sekolahnya? Gimana ininya? Simple Bapak Ibu. 4 anak dijadikan alasan, satu dijadikan alasan miskin, satu dijadikan alasan kaya atau sukses. Sama halnya Bapak Ibu hari ini gitu. Ya. Sama dengan hari ini Bapak Ibu semuanya. Ada yang gara-gara handphone. Satu, kenapa apa namanya harus harus punya handphone? Satu karena saya di usaha ini membutuhkan untuk bisnis. Satunya lagi, kenapa kok nggak bisa ikut Zoom dan sebagainya? Karena handphone saya dipakai anak saya, contoh seumpama, atau yang lain itu. Kenapa kamu harus sukses? Ya karena saya punya alasan ini. Kenapa kamu tidak sukses? Kamu alasan sendiri. Dua alasan ini harus benar-benar Anda punya, dua alasan ini kuat yang mana? Kuat alasan yang membuat Anda sukses atau alasan yang membuat Anda tidak sukses. Nah, hal ini menjadi kunci Bapak Ibu hari ini sebelum Anda membuat sebuah goals. Karena Bapak Ibu semuanya, percaya tidak percaya, ya. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu semua. Nah, bisa ini ya, dilihat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba perhatikan yang ada berada di kolom, ya. Banyak orang mempunyai impian, ya. Saya yakin 200 orang di sini pasti juga mempunyai impian. Tapi Bapak Ibu semuanya rata-rata 97% mereka hanya menyimpan dalam angan-angan. Dan 3% lainnya, ya, mereka menulis secara terperinci. Itulah mengapa jumlah orang sukses di dunia hanya 3%. Oke, paham Bapak Ibu semua di sini? Saya ulangi lagi ya. Banyak orang mempunyai impian. Ya, 97% menyimpannya dalam angan-angan dan yang 3% menuliskan secara terperinci. Nah, itulah alasan kenapa orang sukses itu hanya cuma 3%. Itulah alasannya Bapak Ibu semuanya. Kenapa orang sukses di dunia ini pun juga nggak banyak. Gitu. Ya, bukan hanya di dunia ini. Di segala macam bisnis. Kenapa kok nggak banyak?
bukan karena faktor keberuntungan, bukan karena sekedar hanya faktor kegigihan, tapi salah satunya adalah ini Bapak Ibu semuanya. Mereka punya impian tapi tidak berani menuangkan dalam bentuk tulisan dan tidak mau memvisualisasikan. Ya, ingat Bapak Ibu semuanya, ini adalah kata-kata John D. Rockefeller ya. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, hal ini kenapa makanya mentor miliarder kita punya goal dalam membuat goal beliau membuat namanya SPTM ya. Yang pertama adalah S-nya itu adalah spesifik ya, kemudian SP-nya, P-nya adalah positif ya, kemudian T-nya adalah tertulis. Nah, ini penting Bapak Ibu, tertulis. Baru yang M-nya adalah menarik. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin kok nggak banyak orang di dunia ini ketika dia punya impian, dia punya cita-cita, dia punya keinginan yang kuat, kebutuhan yang kuat, mereka menuangkan dalam sebuah tulisan, didoakan dan divisualisasikan. Nggak banyak Bapak Ibu. Lah, itulah penyebab kenapa tidak banyak orang memperoleh kesuksesan dirinya masing-masing. Oke. Nah, harapan saya 216 orang yang ada di ruangan ini Bapak Ibu semuanya harus mulai membuat ya, harus mulai membuat. Dan hari ini teman-teman semuanya saya pastikan semuanya sudah membawa buku masing-masing ya. Buat Bapak Ibu yang sudah punya buku MCB, oh MCB-nya masih belum belum datang ya. Yang sudah pesan alhamdulillah. Tapi semuanya minimal Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai buku masing-masing, buku tulis ya. Dan hari ini acara hari ini, training hari ini nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada artinya kalau Bapak Ibu tidak mengikuti 100% Bapak Ibu semuanya. Ya, ada yang ngikutin kursinya aja, itu saya lihat dari sini tuh ya. Ya nggak apa-apa, nanti yang sukses nanti kursinya ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya siap, udah ready? Ya, siapkan bukunya, siapkan bolpennya dan kita akan mulai ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini alasan pentingnya kenapa menulis impian Bapak Ibu semua. Ya. Ini adalah alasan pentingnya menulis impian Bapak Ibu semua. Ya. Yang pertama Bapak Ibu semua. Ini hasil survei Bapak Ibu ya. 3% manusia mempunyai impian yang jelas dan terperinci dan dia berani memvisualisasikan. Hasilnya apa Bapak Ibu semuanya? Mereka hidupnya sangat sukses Bapak Ibu. Ya. Dan 10% manusia lainnya ya mereka mempunyai impian yang hanya ada di dalam pikiran mereka. Mereka nggak berani menuliskan, nggak berani menuangkan, nggak berani memvisualisasikan. Hasilnya apa? Mereka hidup mungkin 3 kali dari gaji pokok mereka, gitu. Lebih gede mungkin ya, lebih gede daripada orang biasa. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga, ya, yaitu adalah orang kebanyakan ini hampir 60%. Jadi ini adalah sebagian besar orang kebanyakan manusia yang mempunyai impian yang samar-samar. Punya impian sih, tapi samar-samar gitu. Samar-samar itu gimana Ibu semuanya? Ya ada, tapi cuman nggak berani, nggak tertarik untuk mengactionkan, nggak tertarik untuk ini, apalagi menulis atau memvisualisasikan nggak mungkin gitu. Ya, hasilnya apa Bapak Ibu semuanya? Hasilnya adalah mereka hidup hanya mengandalkan gaji pokok. Ini yang kebanyakan. Makanya takut dengan dipecat, takut dengan PHK, ya. Kalaupun cuma di PHK rasanya dunia itu sudah eh, kiamat gitu kayaknya ya. Aduh, aku di PHK gitu. Ya. Selesai kayak hidupnya berakhir gitu. Nah, itu 60%. Ini bukan dari saya Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah hasil survei, ya. Dan sisanya 27% manusia tidak mempunyai impian hidup sama sekali. Sementing ngalir lah, gelundung ibarat gitu. Ya. Alhasil apa Bapak Ibu semuanya? Mereka hidup di bawah belas kasihan orang lain. Nah, kita nggak pingin kan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Ya. Harapan kita adalah kita menjadi orang minoritas, yaitu adalah orang-orang yang memiliki value yang tinggi. Kenapa? Karena Anda memiliki kesuksesan. Kenapa? Karena Anda punya impian yang besar dan Anda berani menuliskan, memvisualisasikan, mendoakan dan mengactionkan.
So, siap hari ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, coba dicek gambar ini ya. Perencanaan sukses. Nah, untuk membantu Anda mempelajari tabel di ini ya, oleh mentor miliarder Pak Juli Irmayanto di dalam buku 1 tahun jadi miliarder, ini sudah beliau susun. Ya, Anda tinggal pilih gitu. Dalam 1 tahun ini nih, apa yang ingin Anda dapatkan? Ya, gaji, bisa umroh, bisa haji, reward, motor, mobil, rumah kantor, investasi. Dari ketujuh ini Bapak Ibu semuanya, coba mana yang menurut Bapak Ibu ini Anda benar-benar inginkan? Sudah? Bapak Ibu semuanya sudah? Boleh di screen boleh, boleh ditulis boleh, ya. Nah, selanjutnya gunakan lampiran tabel perencanaan berikut dan tulislah 5 impian terpenting yang ingin Anda wujudkan dalam jangka pendek. Ya. Mana dulu? Gitu. Gaji, umroh, haji, reward, motor, rukan. Rukan itu rumah kantor ya teman-teman ya. Atau investasi. Oke. Nah, kalau sudah, kita mulai ke sini. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya ambil dari 5 dari ketujuh tadi, atau mungkin Anda punya lain daripada ketujuh tadi, boleh. Ya. Nah, Anda masukkan ke dalam tabel rencana jangka pendek ini Bapak Ibu semuanya. Karena kita nanti akan punya 3 rencana, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang Bapak Ibu. Ya, tapi mungkin kita akan lebih prioritaskan di rencana jangka pendek ini. Ya, tulis sekarang, saya kasih waktu. Tulis sekarang 5 impian terpenting yang ingin Anda wujudkan dalam jangka kurang dari 6 bulan ini. Ya, dengan nilai kurang dari 30 jutaan. Yuk, tuliskan. Silakan. Saya pengen tahu siapa yang menggeduh. Bu Sarifah bingung ya? Bukunya mana, Bu? Ya, ya. Nah, ini saya yakin kok yang benar-benar teman-teman kerjakan, insya Allah pasti paham nanti. Ya, yang masih tola-tola ya saya nggak tahu paham apa enggak ya. Ini penting Bapak Ibu semua. Ini sampai tahap terakhir nanti, biar Anda tahu juga kebutuhan Anda sama pengeluaran Anda sama pemasukan Anda itu nanti akan bisa kita lihat di sini nanti Bapak Ibu. Ya, biar kita itu punya mood untuk gerak gitu. Udah, kasih nilai ya Bapak Ibu ya, nilai rupiah contoh. Seumpama saya punya amanah contoh seumpama ya. Nilainya berapa? Tanggal berapa? Bulan apa Anda siap realisasikan? Ingat, tidak lebih dari 6 bulan. Ya. Kalau lebih dari 6 bulan dia udah nggak masuk di target jangka pendek. Ya. Saya punya amanah 5 juta, masukin. Ya. Saya punya amanah 200 juta, nggak masuk gitu ya. Itu karena ingat yang pertama kemarin goal itu
harus spesifik, ya, ada nilainya, spesifik, realis. Saya pengen selesaikan amanah saya dalam 200 juta dari Arima Daily. Gimana caranya gitu? 2 bulan ibaratnya. Anda baru memulai masalahnya kan gitu. Ya. Kecuali saya kepengen selesaikan dengan cara apa? Jual sawah gitu kan, beda lagi ya. Nah, ini yang kita omongkan adalah dari target untuk Anda di Armina Daily, Bapak Ibu. Ya. Tanggal, bulan. Anda kapan mau direalisasikan? Oke, sudah? Oke, saya anggap sudah. Yang kedua, jangka menengah mungkin boleh Anda nanti buat tabel juga ya nanti ya. Jangka menengah sama jangka panjang ya, tapi nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Ini nanti aja nyusul. Fokus pada jangka pendek Anda ya. Anda biar apa ya? Kalau dulu kita ada namanya program 100 hari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Anda 100 hari itu, apa sih target Anda yang pengen Anda capai dalam 100 hari gitu ya. Nah, ini adalah targetnya adalah 6 bulan. Apa sih yang mau Anda capai dalam waktu 6 bulan? Tadi ya jangka pendek ya. Ya, kalau jangka pendek Anda tembus, biasanya Anda itu lebih pede. Target jangka panjang, jangka menengah lebih pede Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang dari kelima target Anda Bapak Ibu semuanya, dari 5 target Anda ambil 3 impian terpenting. Ya, Anda tadi kan sudah nulis 5 tuh. 5 impian target jangka pendek. Ya. Lah, 5 ini Anda kompres lagi, Anda ambil 3 impian yang paling merasa Anda ini wajib nih, ini penting ini, yang terpenting. Ya, ambil 3 impian yang terpenting dari 5 impian yang Anda tulis tadi. Ya, mungkin Anda punya impian 15, 20, 50 impian, 100 impian ya. Anda ambil 5, kemudian Anda ambil 3. Nah, 3 ini adalah impian yang terpenting. Ya. Nanti saya cek satu persatu. Saya cek secara random. Ya. Sudah? Nah, di situ coba dilihat impian yang terpenting yang ingin Anda capai yang pertama. Anda tulis di situ. Nilainya berapa di situ? Kemudian tanggal dibuatnya hari ini. Hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 ya. Tanggal 6, hari Selasa tanggal 6 bulan Mei. Ya. Mohon maaf, bulan Juni. Ya, masih belum move on. Bulan Juni 2023. Ya. Lah, kemudian Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah Anda visualisasikan impian Anda dengan Anda mencari foto atau gambar untuk Anda tempel di bagian situ. Contoh umroh, cari foto umroh Anda ya, Anda visualisasikan gambar Baitullah di situ. Ya. Contoh itu adalah mobil, contoh seumpama. Anda cari fotonya mobil apa, ya kan? Harus spesifik kan, kalau mobil kemarin kan mobilnya baru apa second gitu ya. Warnanya, tipenya, ya, merek dan tipe, harganya berapa. Ya, itu tempel. Itu contoh ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Itu. Atau mungkin amanah gitu. Ya, atau mungkin gaji atau komisi gitu ya. Anda taruh di situ. Atau mungkin untuk bayar apa gitu ya. Anda cari visualisasinya yang mewakili foto itu, Anda tempel kepada situ. Itu tugas Bapak Ibu. Ya. Saya pengen tahu nanti difotokan ya, kemudian dikirim di grup startup nanti ya. Saya pengen tahu teman-teman. Oke.
Ini yang satu ada 3 ya. Buat seperti ini 1, 2, dan 3. Yuk, dibuat dulu. Ini di tempat saya lagi hujan deras Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya. Padahal ini hampir beberapa minggu nggak pernah hujan. Ya. Ini saya lihat teman-teman yang serius banget ini lagi buat goalnya ini. Saya doain ya. Moga-moga dimudahkan sama Allah. Semua yang ditulis hari ini Allah ijabah dan semua menjadi nyata. Ya. Amin. Ada juga yang masih bengong gitu kan. Ya, tak doain sudah nggak bingung lagi gitu ya. Ada yang masih bengong gitu. Oke, 2 menit lagi. Bentar ya teman-teman. Oke, sudah ya. Kita lanjut ya. Wes, mobil. Teman-teman, ingat target jangka pendek itu tidak lebih dari 30 juta. Ya. Tidak lebih dari 30 juta. Target jangka pendek. Ya. Kecuali gini. Anda punya beli mobil, ya. Nggak apa-apa beli mobil 6 bulan nggak apa-apa. Tapi selama 6 bulan ini Anda sudah punya jaga-jagan ya, ada uang, ya. Entah itu habis jual apa gitu, jual aset apa gitu ya, ibaratnya gitu ya. Sisanya kurang cuma 20 juta, Anda ambilkan dari boleh. Tuh, ya. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah sih. Mau lebih dari 30 nggak apa-apa. Cuman nanti ketika hitung-hitungannya Anda siap nggak gitu. Ya. Karena kalau goal itu kadang-kadang merasa otak kita ini merasa waduh
kok segini ya itu. Kadang-kadang ketika udah ngomong nggak mampu, malah nggak dikerjain, kadang-kadang malah ditinggalin. Gitu. Goal yang sudah ditulis nggak komitmen untuk diselesaikan. Ya ini yang jangan sampai. Gitu ya. Ya, ada yang resen, Bu Nikomang. Silakan Bu Nikomang. Ada yang bisa saya bantu sebelum saya lanjutkan. Di unmute Ibu. Iya. Oke. Iya Pak Aris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, siap. Kayaknya saya terlambat Pak Aris. Dari tadi saya tidak ambil HP. Baru saya ambil HP. Hah? Ada ini. Itu saya kaget. Aduh, Pak Aris lagi. Terus ya ini. Terus saya dengar. Aduh, apa dia bilang tadi ini? Oh gitu ya. Iya, tidak Eh, HP di tempat tidur. ini Ibu nanti kontak sama leadernya siapa Bu? Ya. Bu Sahadia. Bu Siapa? Sadia. Bu Sadia Sadia. balik Bu papan. Sadia itu Balik papan. mitranya siapa? Jalurnya Bu siapa? Iwi. Bu Iwi. Oh Bu Iwi, berarti Pak Jirin. Nanti langsung kontak sama Pak Jirin. Iya. Baik Pak. Ya. Nanti beliau Iya, mungkin ada dibantu itunya. Ya. Iya Cuma Pak. nanti beneran ya Bu dikerjain. Nanti semuanya akan semua yang sudah ngerjain tugasnya dikirim di grup startup ya. Iya. Baik Pak Aris. Oke, nggak apa-apa Ibu. Maaf saya terlambat tadi. Saya kira tidak ada sharing. Oke, siap. Siap Siap Pak. Bu Nikomang, terima kasih. Ya. Ya, buat teman-teman yang masuk mungkin ada sedikit keterlambatan atau apa, nanti bisa hubungi leader ya. Oke. Yang penting teman-teman ikutin dulu sekarang, serius gitu ya. Jadi ya nggak biar apa namanya, biar nanti dapat gitu, ilmunya dapat. Karena kalau live sama siaran ulang itu beda rasanya Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menemukan 3 hal terpenting, ya, 3 hal impian terpenting yang ingin Bapak Ibu ingin wujudkan, ya, di 6 bulan mulai dari sekarang, Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya adalah kita akan menulis komitmen untuk impian Anda, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah sebuah bentuk komitmen, ya. Ingat yang disampaikan oleh siapa tadi? Robert T. Kiyosaki, ya, bahwa semua itu akan terasa sulit Bapak Ibu kalau Anda tidak punya alasan yang kuat. Ya. Alasan yang kuat untuk mewujudkannya. Makanya Anda harus komitmen. Dengan cara apa? Anda tuliskan. Ya, Anda tulis sekarang. 1. Mengapa impian ini penting untuk saya gitu. Anda tulis Bapak Ibu. Anda menuliskan 3 impian, tadi kan sudah 3 impian. Ada 3 apa namanya? 3 impian terpenting Anda sudah Anda pilih kan? Nah, Anda tulis sekarang alasannya. Kenapa impian itu Anda anggap sebagai impian terpenting Anda? Ayo, tulis sekarang. Saya pengen tahu nanti masing-masing ya, masing-masing mitra saya pengen tahu. Semakin alasannya itu semakin bagus, insya Allah semakin mudah Anda untuk mencapainya. Kenapa? Karena dorongan dari dalamnya lebih kuat. Ya, dibandingkan contoh sini. Kenapa ingin mencapai impian Anda itu? Ya karena pengen. Selain itu, ya pingin. Kalau saat itu nggak kuat Bapak Ibu semuanya ya, nggak ada rasa dorongan gitu nggak ada. Ya, contoh, kenapa Anda ingin melunasi amanah Anda, Pak? Kalau seumpama dalam tahun ini nggak saya lunasin, maka bakal rumah saya akan kejual, contoh seumpama. Oh itu ngeri Bapak Ibu. Wih, ini keren banget. Saya yakin itu pasti dorongannya kuat gitu. Ya, atau kenapa harus melunasi itu? Iya, motor saya ini sebagai jaminan kemarin saya nggak bisa apa namanya belum bisa bayar selama 3 bulan. Kalau bulan ini saya nggak kebayar, maka motor saya langsung diambil sama leasing gitu. Wah itu kuat banget Bapak Ibu. Asal Anda sayang banget sama motornya gitu kan. Itu. Nah, itu alasan-alasan yang kuat.
Kenapa Anda harus dapat uang 20 juta dalam 6 bulan ini? Iya, karena saya mau nikah Pak masalahnya. Lah kalau saya nggak dapat ini, terus nanti saya nikahnya pakai duitnya siapa? Mau pinjam kemana? Waduh ini kalau nggak jadi gimana ini? Gitu. Contoh seumpama itu. Wah itu kuat banget itu alasannya itu. Wah yes, harus kena itu. Nah, Anda harus punya alasan kuat Anda. Ayo, bukan diada-adakan, bukan mengada-ada, tapi memang benar itu adanya Bapak Ibu. Mengapa impian ini penting untuk saya? Ya, yang dimaksud impian ini itu adalah impian 3 impian tadi Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah langsung tulis yang 2. Bagaimana cara mewujudkan impian Anda ini? Nah, dengan cara apa Anda? Ya. Anda tuliskan secara jujur. Gitu. Contoh seumpama saya pengen mewujudkan dengan cara yang pertama dari Armina Daily 50% dari penghasilan saya karena saya juga masih ngajar di tempat lain atau saya masih kerja di tempat lain 50% gitu. Nah, Anda harus jelas itu, jujur Anda. Ya, berarti nanti dari contoh seumpama dari gaji Anda sekian persen masuk ke impian Anda, sekian persen dikejar lewat kendaraan Armina Daily. Ya, itu jelas detail nanti. Ya. Atau buat Anda yang saat ini belum punya penghasilan gitu di tempat lain, full di Armina Daily gitu ya. Berarti ada tulis dengan cara apa? Dengan cara berbisnis Armina Daily, entah itu jualan produk, entah itu dengan closing mitra, entah itu dengan itu nanti Bapak Ibu harus jelas. Bagaimana cara Anda mewujudkannya? Ya, saya pengen totalitas di Armina Daily full time contoh seumpama. Wah, itu ada tulisannya di situ. Dan Anda harus komitmen. Yang membuat itu Anda, bukan saya. Ya, jadi Anda jangan membodohi, mengingkari apa yang sudah Anda buat sendiri. Oke? Kalau Anda berbohong sama saya bisa, tapi masa bisa berbohong dengan diri sendiri? Kan nggak mungkin kan? Sudah? Kalau yang ketiga ini, semua deadline atau batas waktu sudah Anda tuliskan di dalam targetnya masing-masing. Ya, kapan waktu impian Anda akan diwujudkan? Nah, ini start ya. Tadi kan deadline-nya sudah ada tuh di buku Anda, ya kan? Nah, ini kapan? Anda pingin mulai wujudkan itu kapan? Nah, itu kan sudah Anda tuliskan. Startnya kapan? Sampai kapan? Contoh, start bulan Juni tanggal 6 2023 sampai tanggal sekian. Gitu. Ya, nah itu harus jelas. Ayo, tulis semangat. Insya Allah teman-teman, hujannya semakin deras. Wah ini kayaknya mustajabah ini ya. Moga-moga yang benar-benar Allah ridho dengan apa yang teman-teman tulis. Hanya yang nulis. Yang nggak nulis yang domblong ya nggak tahu. Oke, terakhir teman-teman semuanya. Nah ini adalah pressure ya. Hal-hal yang membuat Anda karena gini Bapak Ibu semuanya. Kadang hal yang indah itu belum tentu jadi motivasi Bapak Ibu. Tapi justru hal yang tidak enak ya, itu yang lebih kuat menjadikan motivasi.
Halo, saya ulang Bapak Ibu semuanya ya. Hal yang enak-enak, indah, punya rumah, punya mobil, punya ini gitu. Belum tentu itu bisa menjadi motivasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal enak. Kalau nggak terwujud gimana? Ya nggak apa-apa ada motor. Kalau rumah nggak wujud gimana? Ya nggak apa-apa ngontrak dulu. Kan nggak ada pressure. Tapi kalau seumpama hal buruk terjadi, kayak tadi, motor disita, mobil disita, mungkin rumah disita, anak putus sekolah, dikeluarkan karena nggak bisa bayar, atau yang lain Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu harus ada yang namanya pressure dalam diri, ya. Jika impian itu tidak terwujud, apa yang terjadi pada diri Anda? Nah, ini hal buruk apa? Kalau bahasanya itu hal buruk apa yang akan terjadi pada Anda, Bapak Ibu? Ya, saya akan sedih, tapi sedihnya sedih karena apa? Itu cuman kalau nggak umroh gimana? Ya, saya sedih. Tapi sedihnya sedih apa dulu? Jangan asal ngomong sedih gitu. Ya, kenapa kok tadi, Pak, Mas, ibu saya itu sudah usianya 80 tahun. Beliau sudah sering sakit-sakitan. Kalau tahun ini tidak saya berangkatkan, saya takut tahun depan saya akan menyesal. Oh, itu kuat banget Bapak Ibu. Kuat banget. Itu contoh, teman-teman. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya ya? Nah, hal buruk apa Bapak Ibu semuanya? Mas, kalau saya tidak dapat nih uang 50 apa 5 juta 5 juta atau 10 juta dalam 2-3 bulan ini untuk melunasi apa namanya? Apa contoh sumama? KPR atau KSP gitu ya. Maka itu kebun saya sebelah itu mau disita dan itulah salah satu-satunya warisan dari orang tua saya. Kalau disita, aduh, akan gimana kata dunia itu. Saya pasti akan dimarahin sama keluarga, saya akan dimarahin, saya akan dibodoh-bodohin, saya akan, itu adalah hal yang nggak enak banget itu. Saya harus dapat ini gitu. Bapak Ibu semuanya, semakin besar pressure-nya, semakin besar tekanannya, insya Allah semakin mudah Anda untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi nanti kalau ada pressure kayak gitu, nggak ada lagi orang alasan HP saya dipakai anak saya gitu. Ya nggak ada. Kenapa nggak? Iya mohon maaf saya kondangan gitu kan. Acara penting ditinggal kondangan gitu kan. Kalau kondangan kan nanti malam kan juga nggak apa-apa ya. Eh, atau berangkat ke sana ketika udah selesai juga boleh kan. Yang penting kan dapat doa restu kan itu. Kadang-kadang teman-teman aneh gitu Bapak Ibu semua. Ya. Iya, hal penting dilewatkan gitu aja. Kenapa? Karena dia tidak punya ini Bapak Ibu. Kalau Anda punya detail ini, Masya Allah. Tidur pun Anda nggak bisa Bapak Ibu. Tidur pun kebayang-bayang. Ya, kayak saya dulu masih ingat ya Bapak Ibu, saya dari awal startup ya, saya masuk di usaha ini, saya pinjem ya kan 100 juta dalam waktu 3 bulan harus dikembalikan. Bisa kebayang Bapak Ibu, ngembaliin uang 100 juta dalam waktu 3 bulan. Tidur aja itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, itu. Bener. Terus gimana caranya terus ya. Lah, Anda punya nggak impian semacam itu Bapak Ibu? Ayo tulis cepet, saya tunggu. Sambil saya ngoceh ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Tulis. Jika tidak terwujud, apa yang terjadi pada diri Anda? Oke, sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar lagi mau berakhir ya. Harapan saya 3 hari, 3 pertemuan kita itu benar-benar menjadi bekal yang kuat buat Bapak Ibu semuanya untuk sukses di Armina Daily ini Bapak Ibu. Nggak tanggung-tanggung lah ya. Masa masuk berhenti. Hidup itu kayaknya nggak jelas gitu Bapak Ibu. Janganlah gitu ya. Gimana kita itu setiap di tempat apapun kita menjadi orang yang sukses itu. Di tempat apapun kita itu selalu bersinar prestasinya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini butuh sebuah alasan yang kuat. Ya hari ini kita gali Bapak Ibu semua.
Jika tidak terwujud, apa yang terjadi pada diri Anda? Hal buruk ya, hal buruk apa yang akan terjadi dalam diri Anda? Loh, ada yang ngantuk ya ternyata ya. Perasaan suara saya itu meledak-ledak ya. Masa bisa ngantuk? Terlalu merdu Baris. Oh, terlalu merdu ya. Iya, 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 iya. Merusak dunia ya. Oke, Bapak Ibu semua. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, lembarnya dibalik lagi Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita menulis ya rencana kebutuhan keuangan Bapak Ibu. Ya, ini mungkin tabelnya cuma sedikit. Saya yakin teman-teman tabelnya lebih dari ini gitu ya. Nggak apa-apa nanti kalau lebih dari ini, Bapak Ibu tulis saja 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ya. Rencana kebutuhan keuangan Anda setiap bulan, apa aja sih gitu. Ya. Masukkan dan rincikan sumber mohon maaf. Ya, sumber penerimaan atau pemasukan ya selama ini di dalam tabel berikut. Ya. Anda itu punya sumbernya dari mana aja? Sumber pemasukan Anda itu dari mana? Ya. Ini adalah tabel perencanaan atau plan kebutuhan. Ya, plan untuk kebutuhan kita. Ya. Yuk, sumber pemasukan contoh kalau dari Armina Daily berapa? Ya. Dari Armina Daily plan B Armina Daily nilainya berapa? Kalau sudah ada. Ya. Kemudian dari mana? Mungkin Anda dari kantor. Ya. Gaji berarti berapa? Kemudian mungkin Anda punya ceperan jualan apa gitu, mungkin tahu goreng atau ke apa gitu ya, di sela-sela waktu Anda itu berapa. Ya, Anda rincikan. Anda tulis pemasukan Anda setelah terperinci plus kasih nilainya dan Anda total. Yuk sekarang. Ya, Anda buat dulu ya. Rencana kebutuhan keuangan ya. Yang pertama adalah sumber pemasukan dulu. Anda buat tabel sumber pemasukan. Nomor 1, nomor sumber pemasukan nilainya berapa? Oke. Anda bisa buat tabelnya aja dulu. Boleh diisi nanti juga boleh, ya. Nggak harus sekarang. Karena ini nanti mungkin Anda akan mikir-mikir ya. Untuk ini nanti untuk sumber sumber pemasukan. Oh, sumber pemasukan mungkin cepat mungkin ya. Tapi yang nggak cepat, butuh waktu lama, itu sumber pengeluaran karena paling muakah biasanya. Ya, rinci-rinci gitu. Bahkan ada yang paling banyak itu adalah sumber pengeluaran tak terduga gitu ya. Ya. Nah, ini buat dulu teman-teman. Kalau sudah, buat aja tabelnya dulu, sumber pemasukan. Terus tabel yang kedua sama adalah kebutuhan Anda. Nah, ini adalah sumber pengeluaran Anda. Ya. Pengeluaran Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya. Nah, ini coba Anda buat juga di sini tabel kebutuhan Anda. Ya. Listrik, pulsa, ya kan? Mungkin kalau punya cicilan gitu ya. Kemudian untuk makan sehari-hari, untuk bayar anak, uang saku anak gitu mungkin ya. Terus kemudian untuk apa ya? Ongkos bensin mungkin gitu. Atau apa aja di situ? Coba Anda tuliskan secara terperinci, nggak harus 10. Kalau Mas Haris ini ada 20, tulis 20 Bapak Ibu. Ya, ingat ini bukan buat saya, ini adalah laporan buat Anda pribadi. Ya, Anda biar tahu pengeluaran uang Anda itu kemana aja, gitu. Ya, pemasukan Anda dari mana aja, besarnya berapa, pengeluarannya berapa, gitu.
Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Jadi kekurangannya nanti kalau memang ada kekurangan ya, Mas Haris ternyata defisit ya, minus gitu ya. Lah, minusnya itu berapa nanti bisa kita kejar dari Armina Daily ini Bapak Ibu. Lah, ini loh yang membuat kita itu akan termotivasi terus Bapak Ibu. Waduh, ini setiap bulan minus. Ini kalau nggak saya kejar Armina Daily-nya, wah, bisa apa namanya? Gali lubang tutup lubang, gali lubang gali lagi gitu ya. Bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang buka lagi, gali lagi gitu. Ya. Kalau Bang Roma Irama kan bilang kan gali gitu kan. Ya ini jangan sampai, kenapa ya ini? Ini harus kita mulai belajar perencanaan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini. Sudah Bapak Ibu semuanya? Nah, kalau sudah, Anda buat tabel seperti ini, nggak harus diisi sekarang, boleh diisi nanti. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa minimal dipakai untuk pegangan Bapak Ibu semua. Dan biar Bapak Ibu semua termotivasi. Biar nggak gampang loyo. Ya Allah, kebutuhannya akeh masa ya loyo kan gitu kan. Aneh. Sebentar ya. Biar nanti teman-teman semangat ngopi paginya, semangat ininya, terutama aktivasinya nggak perlu nunggu di apa namanya, diobra-obra. Aktivasi itu kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Ya, hak dan kewajiban. Kewajiban kita. Hak kita menerima rezeki, menerima omset, menerima bonus, menerima reward, menerima seluruh sumber rezeki yang ada di sini. Kewajiban kita adalah aktif, aktivasi maksudnya. Ya kayak Anda sama PLN, ya berarti kan aktivasi sama PLN. Kalau enggak ya mati, ya handphone, pulsa, ya Anda punya kewajiban apa? Ya ngisi, aktifkan, enggak ya hilang gitu. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ya aktivasi itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Jadi nggak perlulah leader itu nyuruh-nyuruh, nggak perlu. Saya nggak pernah ngingetin Anda aktif ya terserah, enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Kalau mitra-mitra nggak aktif, leader punya mitra banyak, terus ternyata nggak aktif, ya omsetnya larinya ke saya, ke teman-teman yang di atas gitu kan ya. Omisinya ya dapat semua. Anda nggak dapat sama sekali. Yang rugi ya Anda sendiri gitu. Kalau belum punya mitra gimana? Sama aja. Karena aktivasi itu kebiasaan Bapak Ibu semua. Aktivasi itu kewajiban. Kalau udah kita sendiri aja sulit untuk aktivasi, jangan harap nanti Anda punya mitra yang mudah aktivasi kayak Anda. Nggak mungkin. Karena mitra itu cenderung duplikasi leadernya Bapak Ibu. Ya, mitra itu cenderung duplikasi leadernya. Makanya ketika Anda itu menjadi top leader yang baik, insya Allah, Allah kirim mitra-mitra pun yang sama seperti Anda. Ya, Anda ngeyelan, mitra-mitranya ya pasti ngeyelan. Ya, Anda semangat, termotivasi dan sebagainya itu, cepat atau lambat Anda pasti akan dikirim mitra yang sama seperti Anda. Oke, Anda loyo, Anda lemes, pasti dikirim mitra-mitranya sama gitu. Mitranya Anda analisa, mitranya ya analisa gitu sama ya. Nah, hal ini akan menyambung Bapak Ibu semuanya. Ya, ingat kebutuhan ini penting bukan untuk saya, bukan untuk leader Anda, konsultan Anda, tapi untuk diri Anda Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, kalau sudah selesai, pemasukan dan pengeluaran Anda udah Anda tulis, sekarang Anda total. Ya. Total sumber pemasukan Anda tadi berapa? Kemudian rencana kebutuhan Anda berapa? Saldo atau defisit enggak keuangan Anda? Kalau ternyata masih saldonya masih sekian gitu. Nah, saldonya ini bisa dipakai untuk mungkin Anda punya impian apa, itu bisa dipakai. Ditabung boleh gitu kan. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau defisit gimana Mas Haris? Lah ini defisitnya berapa? Itu yang akan jadi PR Bapak Ibu semuanya. Masa udah jelas-jelas setiap bulan defisit, masa loyo, lah lucu Bapak Ibu semua. Ya kan? Ya mau hidup gali lubang, gali sana, gali sini, ya kan? Atau lebih ngeri lagi kalau Pak Harun bilang kan kecerdasan keuangan, kita menutup utang dengan utang lagi. Waduh, itu bunuh diri Bapak Ibu namanya. Ya, ini. Nah, hari ini Bapak Ibu semua jelas di sini. Ya, langkah terakhir dari bagian ini adalah mengukur.
Apakah kondisi keuangan Anda bisa untuk mewujudkan 3 impian terpenting yang sudah Anda tulis dan Anda visualisasikan? Jika jawabannya adalah tidak, silakan tulis apa yang Anda akan lakukan untuk mewujudkan impian Anda. Tulis Bapak Ibu. Anda buat sebuah komitmen buat diri Anda. Ingat, kesuksesan Anda bukan buat saya, bukan buat leader Anda juga, tapi kesuksesan Anda, keberhasilan Anda itu adalah untuk Anda dan keluarga Anda, Bapak Ibu. Karena kalau kaya raya, Anda sukses, yang bangga adalah Anda dan keluarga Anda juga. Tapi kalau Anda tidak sukses, banyak minusnya, banyak bingungnya, banyak kekurangannya, maka yang Ya, di unmute Pak Aris. Suaranya belum masuk Pak Aris. Suaranya belum masuk. Ya. Ya, mohon bersabar ya teman-teman semuanya ya. Ada kendala teknis sedikit. Ya. Oke. Oke. Sabar teman semuanya ya. Ya, suaranya belum masuk Pak Aris. Oh iya, oke. Sabar. Yes, oke. Oke, gimana Pak Aris? cek. Waduh, terlempar teman-teman. Nah, Ya, ini energinya terlalu gede, kekencangan ya, sampai terlempar saya. Aduh, ya teman-teman semuanya, jangan ditulis di chat ya, nggak harus ditulis di chatting, di chat. Yang penting ditulis di buku, ya, karena itu buat Anda, bukan buat orang lain, ya. Jadi jangan nggak harus Anda tulis di chatting, di chat ya, nggak usah. Cukup Anda tulis di bukunya masing-masing. Ya. Pak Aris tabel yang tadi gitu. Anda buat tabel biasa aja, nomor pemasukan nilainya berapa, itu aja, tabel pemasukan. Kemudian tabel yang kedua, tabel pengeluaran, nomor pengeluarannya apa atau kebutuhan nilainya berapa, itu aja. Ya, kemudian Anda total, Anda jumlah, ya. Total Anda jumlah, baru nilainya berapa, ya. Kemudian Anda kalau defisit, nah bagaimana caranya Anda bisa mewujudkan impian Anda, defisit gitu kan. Nah, Anda buat komitmen di sini. Ya, ingat MCB ini adalah Millionaire Commitment Book. Jadi adalah buku untuk komitmen. Sama kayak yang Anda tulis di buku Anda, itu adalah buku komitmen Anda. Itu adalah buku goal setting Anda. Jadi ketika udah tahu goal settingnya Anda apa, leader Anda enak. Ngingetinnya gampang.
gitu. Ya, saya itu kemarin ketemu sama leader yang awalnya kenceng banget, tahu-tahu kok ngerem gitu, set gitu. Ternyata kita tanyain, loh Pak, kenapa? Itu kan, maaf Mas, itu sekarang lagi banyak kegiatan gitu, kegiatan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bisnis ini belum jadi prioritas, Bapak Ibu. Goal yang ditulis ini, ya jangan harap itu bisa tembus sesuai dengan target waktu yang sudah ditulis. Itu, karena nggak komitmen Bapak Ibu semua. Karena nggak komitmen. Itu. Nah, komitmen yang ini adalah ditulis dari Anda untuk Anda, Bapak Ibu. Ya. Atau dari Anda untuk keluarga tercinta Anda. Oke. Nah, Anda tulis benar-benar di situ, Anda buat komitmen, Anda doain, ya. Syukur-syukur Anda salin, terus Anda tulis, Anda taruh di tempat yang terbuka gitu ya. Di kamar, di mana gitu ya. Biar Anda selalu ingat bahwa Anda punya target itu. Ya. Jangan takut Bapak Ibu, kalau Anda takut menulis, Anda takut memvisualisasikan, berarti Anda takut itu jadi kenyataan. Oke. Sudah? Nah, saya nggak akan bahas yang selanjutnya ya, karena ini akan panjang banget. Ya, ini ngomong tabel rezeki, ini akan bisa kita bahas nanti ketika di marketing plan. Ya. Ini panjang banget karena ini ngomongnya hitung-hitungan Ya, ya. di sesi berikutnya ya Pak Aris Nah, ya. itu nanti kalau ada waktu Di ya. sesi berikutnya. Yang terpenting adalah ini dulu. Udah ya. Beberapa hal ini yang terpenting dulu. Anda harus punya ini dulu. Ya. Setelah Anda punya ini, Anda tolong foto. Ya, Anda tolong foto. Kemudian Anda kirim ke grup startup. Ya. Anda tulis buku, Anda foto buku Anda. Ya, kalau bisa dijadikan satu aja ya gambarnya biar nggak mencar-mencar gitu ya. Anda foto, ya, kemudian Anda jadikan kolase gitu ya. Kemudian Anda kirim di grup startup. Ya, saya pengen tahu alasan kuat teman-teman, ya, targetnya teman-teman, deadline-nya teman-teman, gitu ya, dan komitmennya teman-teman. Itu saya pengen tahu. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya, jika itu benar-benar kebutuhan Anda dan Anda tulis memang benar-benar dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan air mata Bapak Ibu tulis itu, insya Allah Bapak Ibu, ya, semua itu akan menjadi kenyataan. Percaya, yakin, ya. Oke, teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan untuk di materi goal setting pada siang hari ini ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, boleh ada 2 atau 3 orang yang bertanya, nggak boleh lama, nggak boleh panjang-panjang, to the point. Hanya 3 orang yang mewakili, ya. Ini Pak, mungkin jamnya Pak kayaknya belum mungkin kan Pak Aris? Ini kan Gimana? agenda ngopi sore Pak, Jam berapa? 3:30. Oh iya, ya nggak apa. Mungkin kita, karena kan saya nggak tahu apa yang ada di benaknya teman-teman. Oh ya, gimana? Nah, nggak apa-apa. 2 atau 3 lah, nggak usah Oke, banyak-banyak. boleh Bu Badriah di Pertanyaannya simple aja, singkat aja. Iya. Assalamualaikum Pak Aris, Kak Jirin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan rencana kebutuhan keuangan. Maksudnya pendapatan itu nilainya per hari apa per bulan ditulisnya Pak? Gitu aja. Terserah. Anda punyanya per hari atau per bulan. Kalau semua per hari bisa di angka rata-rata. Dikali 30 hari kan ketemunya per bulan nantinya. Oke. Ya Berarti kan? pengeluaran sama pendapatan sama ya Pak? Pengeluaran sama pendapat beda toh. Kalau pengeluaran itu ya kebutuhan. Anda Iya. keluarkan. Maksudnya, Tapi kalau pendapatan itu ya pemasukan. Iya, maksudnya ditulisnya itu maksudnya per bulannya segini gitu. Oh per iya. hari segini gitu. Iya. Maksudnya ya. Kalau bisa lebih mudah, biar nanti kita targetnya kan dipakai untuk bulanan, ya. Iya. Tapi kalau memang Ibu contoh nih kan kita punya anak, contoh Iya. cuma bayarnya 1 semester sekali gitu kan, berarti kan 6 bulan sekali. Iya. 6 bulan dibagi 6, ketemunya kan 1 bulan sekian. Iya. Atau kita punya penghasilan mingguan gitu, setiap minggu itu
sekian. Kalau seumpama seminggu kadang sekian, kadang sekian, kadang sekian, Anda hitung rata-rata. Oke. Total rata-rata sebulan sekian. Gitu. Oke. Ya kan? Itu lebih enak. Ya, itu lebih enak. Karena nanti akan kita kalkulasinya adalah sama-sama per bulan. Contoh kayak pengeluaran. Pengeluaran kan harian kan juga ada banyak kan? Untuk makan, untuk ini, untuk ongkos bensin. Lah itu Anda kalkulasi nilai rata-rata ketemu per bulannya berapa. Ya. Biar nanti untuk mudah jumlah pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dikurangi ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran, ketemunya berapa biar mudah. Per bulan defisitnya atau lebihnya sekian gitu. Paham ya? Oke. Iya. Ya, Oke. paham insya Allah. Terima kasih Pak Aris. Oke, sama-sama. Satu lagi. Oke, baik. Satu lagi. Ini ada Pak Muhammad. Boleh di unmute Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya masalah pendapatan. Misalnya pendapatannya ada dua, dari istri dan dari saya pribadi. Itu bagaimana? Ya, pertanyaannya Terima gini. kasih. Meskipun pendapatannya dua, pengeluarannya jadi satu atau beda-beda, Pak? Biasanya dari saya pribadi langsung diberikan ke keluarga, yang keluarga dipegang sendiri. Nah, berarti kan satu pintu toh, tetap aja kan? Nah, coba di situ pastinya ada kan klub. Ya, karena kan meskipun istri punya pemasukan, suami punya pemasukan, pada dasarnya itu kan satu rumpun kebutuhannya kan gitu kan. Nah, tinggal itu nanti Anda kalkulasikan hal-hal pokok-pokok itu, ya kan? Nah, kalau seumpama Mas Haris, saya kadang-kadang itu ada nggak tertulis. Nah, ini masih dana lain-lain. Ya kan, dana lain-lain itu ada dana tak terduga bahasa namanya. Paham nggak kira-kira? Iya, paham, Pak. Nah, jadi tinggal ditulis pemasukannya dari bapak berapa, dari istri berapa, digabung. Ya kan? Terus dari mana lagi digabung semuanya. Pengeluarannya, pengeluaran istri tulis apa, pengeluaran jenengan berapa, pengeluaran satu keluarga yang rutin itu berapa gitu. Tulis semuanya, diperinci, total ketemunya berapa gitu. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya mungkin itu aja dulu 2 pertanyaan sebagai sebagai pesan sebagai pewakil ya. Karena kita waktunya udah nggak memungkinkan ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya yang sekarang ini udah nulis. Amin. Target ya. Goalnya ini. Moga-moga dengan goal itu Anda akan dituntun ke arah kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Ya, ke arah yang lebih gemilang gitu ya. Yang mungkin hari ini lagi sulit ekonomi, sulit ini, sulit itu, semuanya Allah selesaikan dengan adanya goal yang sudah Anda tulis hari ini. Ya. Tetap semangat teman-teman semuanya, belajar terus, konsultasi terus, yakin bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mewujudkan semua jadi nyata. Saya Nyoman Aris Susanto, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam binas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Aris atas waktu dan ilmunya hari ini. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya ya Pak Aris ya. Tentunya nanti akan lebih teknis ya. Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Aris dan jazakumullah khairal jaza. Semoga diganti sama Allah dengan rezeki di Armida di 1,2 miliar. Allahumma amin. Oke, benar semuanya. Dari saya mulai awal hingga akhir, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Armina Daily, manjada wajada, sukses. Oke teman semuanya, Zoom kita akhiri. Selamat beraktivitas.